Pertandingan sepak bola Gurabati Open Turnamen 2025 di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara diwarnai adu jotos antara supporter dari salah satu kesebelasan dengan panitia dan warga di tengah lapangan. Kericuhan terjadi usai pertandingan antara Perstuk versus Maldini Junior dengan kemenangan 0-2 untuk tim Maldini Junior. Kericuhan diduga akibat supporter Perstuk tidak puas dengan keputusan wasit. Pihak kepolisian memasuki lapangan untuk melerai kericuhan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun penyelenggara terkait kericuhan ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di kantor perusahaan transportasi berbasis aplikasi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Pendemo yang berusaha menyegel kantor penyedia jasa layanan transportasi dengan memaksa masuk, namun diadang petugas keamanan. Saling dorong antara pendemo dan petugas keamanan tidak dapat terhindarkan. Bahkan aksi yang sempat memanas tersebut nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya diredam petugas kepolisian. Selain di kantor aplikator, pendemo juga terlibat saling dorong saat menggeruduk kantor Balai Kota Cirebon. Pendemo yang berusaha menemui Wali Kota Cirebon terhalang pintu masuk hingga terlibat keributan dengan pihak keamanan setempat. Pendemo mendesak pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan nasib pengemudi ojek online. Salah satu tuntutan pendemo yaitu penghapusan paket hemat berbayar yang jelas melanggar aturan Menteri Perhubungan. Hapus potongan 20% menjadi 10% karena aplikator hanya menyediakan jasa aplikasi, sedangkan semua beban yang ditanggung oleh driver online semua mitra. Tidak menemui titik terang, pendemo pun berjanji akan kembali beraksi dengan jumlah yang lebih besar lagi jika dalam sepekan tidak ada keputusan terkait tuntutan yang mereka layangkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kamu minum? Enak. Sedikit pahit karena bercampur dengan fakta-fakta pahit yang terjadi di akhir-akhir ini. Baik, kalau begitu saya boleh nyanyi sedikit? Boleh. Dan terjadi lagi. Asik. Tahu kan kenapa saya nyanyi ini? Kenapa tuh? Ya karena terjadi lagi hal yang meresahkan tadi seperti pahitnya kopi gaipnya Pak Andu, Galuh Pandu ini. Itu dia ya. Kalau bicara soal kekerasan seksual ini, kemarin kita baru saja dihadapkan dengan beberapa fakta. Bukan hanya dokter PPDS, kemudian ada profesor di salah satu universitas. Sekarang ada lagi. Ya. Pelaku di bidang kesehatan, baik. Lagi kan, makanya dan terjadi lagi. Dan terjadi karena lagi. belum aja tuntas bahkan ya satu kasus yang terjadi di Bandung ya, di Rumah Sakit Sadikin, yang mana ini masih dalam terus proses. Dari tadi nyanyi lagi tadi dan terjadi lagi. Kali ini di Garut. Nah, lagi-lagi di Jawa Barat. Dokter lagi. Ayo loh. Modusnya apa? Modusnya adalah memberikan pelayanan USG gratis bagi para ibu hamil. Jadi modusnya dia memberikan USG gratis begitu ya. Jadi seharusnya secara peraturan di situ USG itu tidak ada yang gratis. Jadi semuanya dilakukan secara sistematis dengan mendaftar dulu melalui administrasi, melalui admin gitu. Tapi dia memberikan pelayanan USG gratis untuk para ibu hamil. Dan sehingga mereka membuat janji di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Dia dokter ini memang sengaja membuat jadwal tertentu dengan pasien-pasien yang dia pilih. Kemudian terjadilah ketika sedang di USG, yang tangan kirinya harusnya dia memegang keyboard, seharusnya ya. Dia justru malah memegang yang lain di area-area lebih private vital yang lebih private gitu. Waduh ya, ini adalah tentunya sangat mencengangkan sudah pasti dan menjadi apa ya? Jadi membuat was-was lagi terutama untuk kaum wanita, apalagi kaum wanita yang sedang hamil ya. Nah,
mungkin bukan hanya satu saja korbannya, sudah banyak ya. Sudah banyak. Sudah banyak. Karena ternyata perilaku dari dokter ini sudah dibaca oleh rekan kerjanya. Dan kenapa di area USG itu ada CCTV yang seharusnya tidak ada gitu. Betul-betul sengaja juga ya. dipasang CCTV karena sudah mencurigai perilaku yang mencurigakan dari dokter ini. Wah, ini saya baru kepikiran nih, kenapa CCTV juga ya di ruang USG yang mana cukup private tadi ya. Iya, ini saya menelusuri deep web ya, di internet. Dan menemukan fakta-fakta itu. Iya, banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa nih kok nggak ada perawat yang mendampingi. Karena tadi di luar jam kerjanya. Di luar jam kerjanya dan memang sengaja diatur oleh si dokter untuk nggak usah temani saya gitu. Waduh, ini cukup kurang ajar ya kalau kita bisa bilang ya. Jadi perlu ada perhatian khusus ya bagi mungkin para pasien patut mencurigai hal-hal yang diberikan di luar layanan yang harusnya diberikan oleh rumah sakit. Kayak misalnya pemeriksaan USG gratis. Kenapa sih gratis? Padahal itu seharusnya berbayar gitu. Nah itu patut dipertanyakan sebenarnya. Terutama untuk para bapak-bapak ya, suami-suami, yuk temenin istrinya untuk USG gitu. Kalau nggak boleh menemani, mungkin ini menjadi salah satu yang juga cukup dipertanyakan tadi ya. Dan saya sampai speechless ini ya. Yang saya ingin katakan adalah ini harus digaungkan juga, mungkin mengingat sudah 2 kali terjadi di kesehatan juga ya, dan ternyata pas korbannya tidak hanya 1 orang, 2 orang, tapi ternyata dalam sejarahnya sudah ada korban-korban sebelumnya. Mungkin boleh korban-korbannya speak up. Ya, supaya perilaku seperti ini bisa terungkap dan pastinya ini mencegah di masa depan yang akan datang. Tapi ini juga penting loh, dia kadang tidak berani speak up karena takut identitasnya akan diketahui oleh publik. Nah ini juga perlu perhatian bagi kita ya, seorang warganet juga kita bersama untuk melindungi korban, apapun itu bentuknya, identitasnya, namanya, dan lain sebagainya itu harus dilindungi. Baik, sudah cukup panjang tapi nanti kita akan bahas lebih panjang lagi ini ya. Informasi-informasi menarik di Sindo Today yang merupakan program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Viral seorang anggota DPRD Sumatera Utara diduga menganiaya seorang pramugari. Dokter kandungan diduga lecehkan pasien ibu hamil di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Presiden China Xi Jinping mengajak Vietnam untuk bersama-sama melawan tarif impor Amerika Serikat. Kita awali informasi Sindo Today hari ini, pemirsa. Usai diidentifikasi, petugas gabungan menyerahkan 11 jenazah korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata kepada keluarga. Ya, jenazah dimakamkan secara massal di kawasan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Usai diidentifikasi, tim gabungan Ops Damai Kartens bersama tim Dokes Polri dan DVI Polri menyerahkan 11 jenazah korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata di tambak mas di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga korban menangis usai menerima jenazah sanak saudaranya. Sebelumnya pada tanggal 10 April, petugas telah menyerahkan 1 jenazah atas nama Ariston Kaba, TKP Pagubin pada pihak keluarga. Karena kondisi jenazah korban sudah membusuk dan tidak mungkin dipulangkan ke daerah asal sehingga dimakamkan secara massal di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dari Timika, Papua Tegak, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas mengevakuasi seorang korban meninggal mahasiswa kuliah kerja nyata yang hanyut terseret arus Sungai Bulawa, Kabupaten Bone Bulanggo, Gorontalo. Dengan penemuan jenazah ini, korban bertambah menjadi 3 orang. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Regina Malaka, yang menjadi korban terseret arus Sungai Bulawa di Desa Dunggilata, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bulanggo, Gorontalo.
Sebelumnya, Regina dilaporkan hilang usai terseret arus sungai bersama 9 mahasiswa lainnya usai melaksanakan pemetaan dalam rangkaian tugas KKN di area pegunungan desa Dunggilata. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Herianto menjelaskan, 5 korban lainnya masih terjebak karena arus deras sungai dan tengah proses evakuasi tim SAR. Sisa saat ini terdapat 5 orang yang masih di atas dan 3 orang meninggal dunia. Yang masih terjebak 5 orang dan tim kami, tim SAR gabungan masih berusaha untuk mengevakuasi terhadap 5 korban tersebut. Sebelumnya, 2 mahasiswa meninggal yang ditemukan adalah Al-Fatihah Ahmad dan Sri Makfira. 1 korban selamat dalam perawatan di Rumah Sakit Tumbulilato. Dari Bone Bolanggo, Gorontalo, Nur Faisila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD Sumatera Utara diduga menganiaya seorang pramugari Wings Air dalam penerbangan menuju Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Menanggapi viralnya video, anggota DPRD Sumatera Utara membantah telah menganiaya pramugari. Seorang anggota DPRD Sumatera Utara diduga menganiaya seorang pramugari Wings Air dalam penerbangan pesawat dari Bandara Bhinneka Gunung Sitoli menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini terjadi pada Minggu 13 April lalu ketika proses naik pesawat di mana anggota DPRD Sumatera Utara asal daerah pemilihan Sumatera Utara 8 ingin memasukkan kopernya ke kabin yang sudah dilabeli bagasi. Sementara itu, menanggapi viralnya video, anggota DPRD Sumatera Utara Megawati Zebua membantah bahwa dirinya menganiaya pramugari. Video viral itu yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali, Pak. Tidak pernah saya mau mencekik orang. Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu. Jadi inilah ya media sosial juga. Dan saat itu saya hanya karena mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin bagasinya, barangnya, tasnya dibagasikan karena dia akan transit ke Padang. Di dalam soal menunggu barang di tempat menunggu bagasi kan 1 jam itu kan, bisa lah dia nggak ke dapatan pesawat, nyampe ke pesawat tadi dia akan hangus lah tiketnya ya. Makanya saya sangat membantu, saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tidak bisa diletakkan di kabin. Megawati juga mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Wings Air dan sudah saling memaafkan atas insiden tersebut. Ia berharap peristiwa ini bisa menjadi pelajaran baik kepada penumpang maupun pramugari untuk bisa saling memahami. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, ini kata ibunya ini tidak ada aksi mencekik gitu ya, hanya meminta pramugarinya untuk minggir gitu ya. Tapi cara minta minggirnya lepak gitu. Ya, mungkin kurang sesuai dan mungkin kurang sopan juga gitu. Nggak, maksudnya kan bisa ya, Mbak permisi gitu, saya mau lewat. Kalau memang tujuannya itu ya. Kalau emang tujuannya itu ya, lagi-lagi harus di-highlight ya. Apalagi dia adalah tokoh publik kan, seorang wakil rakyat yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dong untuk masyarakat. Tadi kan Ibu juga sadar nih katanya, itulah sosial media gitu. Nah itu dia Bu, karena sekarang zaman sosial media ya, kamera itu bisa di mana-mana, apalagi ibunya adalah tokoh publik gitu ya. Yuk bareng-bareng kita sama-sama jaga bertindak tanduk mungkin ya. Benar. Ya, kita melanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, pelecehan seksual yang diduga dilanjutkan seorang dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, namun pihak Dinas Kesehatan Garut ini masih selidiki apakah video tersebut video baru atau sudah lama. Video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Dinas Kesehatan Garut tengah selidiki apakah video yang viral adalah kasus baru atau lama. Karena tahun lalu seorang dokter bernama Dr. Syafril yang berdinas di rumah sakit pemerintah dilaporkan terkait kasus pencabulan. Namun sejak 2024 akhir, kontraknya telah dihentikan dan tidak lagi bekerja di pemerintah.
Kasus yang memang sudah lama sebetulnya ya, tahun 2004. Tapi memang untuk pastinya nanti saya mungkin akan klarifikasi lagi dan cek lagi ya ke dokumen-dokumen yang waktu itu masuk ke Dinas Kesehatan. Bu, kalau korban dulu sempat lapor nggak, Bu? Nantilah saya lihat lagi ya itu teh. Sempat lapor, beliaunya aktif lapor atau kitanya yang dapat laporan terus manggil gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus saya pastikan lagi ya. Karena itu kasus sebetulnya sudah rada cukup lama ya. Ya maksudnya itu di 2024 gitu. Nah, terkait prosesnya itu waktu itu nanti saya harus memastikan dulu dari dokumennya. Ya. Jadi baru viral hari ini ya, Bu? Baru viralnya hari ini? Memang itu untuk memastikan memang betul di Garut itu ya? Nah, ini juga nanti saya pastikan dulu ya, pastikan dulu. Pihak Dinkes menyatakan terus menyelidiki video yang viral adalah kasus baru atau lama. Sementara lokasi kejadian, Dinkes menyatakan tidak terjadi di rumah sakit pemerintah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Kayaknya sih setiap melihat video itu sepintas gitu ya, tidak kuat hati gitu melihat bagaimana kok bisa gitu ya kepada pasiennya sendiri melakukan hal seperti itu gitu. Padahal seharusnya kan dokter sudah disumpah ya. Ya, ini dia nih yang jadi pikiran saya adalah ini menambah deretan lebih panjang lagi profesi yang jadi mengurangi kepercayaan masyarakat, di mana sebut saja sebelumnya banyak sekali oknum-oknum mungkin TNI Polri yang terlibat kasus-kasus mungkin ada penembakan bos rental dan lain-lain, itu panjang sekali. Kemudian kemarin juga yang baru-baru ini yang masih hangat ini juga ada kasus suap yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum. Nah, sekarang lagi-lagi pencabulan yang melibatkan oknum-oknum dokter di tenaga kesehatan. Kesehatan gitu ya. Jadi kita harus percaya siapa? Tiang agama. Tiang agama sudah paling benar ya. Ini tadi dipertanyakan soal apakah itu video baru atau lama, sehingga untuk mengetahuinya kemudian ini polisi mendatangi klinik tempat oknum dokter kandungan cabul tersebut melecehkan pasiennya. Ya, tim khusus dari Polres Garut dan Polda Jawa Barat dibentuk untuk mengungkap kasus ini. Pasca viral di media sosial, video yang memperlihatkan oknum dokter kandungan melakukan pelecehan terhadap seorang pasien, jajaran kepolisian Resor Garut yang dipimpin Kapolres Garut mendatangi klinik tempat kejadian. Kapolres Garut melihat langsung ruangan praktek yang biasa digunakan oknum dokter tersebut saat melakukan praktek atau melayani pasien. Meski demikian, sudah 3 hari ini, dokter tersebut tidak lagi bekerja di klinik yang berlokasi di kawasan Kota Garut. Polres Garut mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada tahun lalu dan saat ini pihaknya bersama Polda Jawa Barat telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus ini. Satu inisial dokter MF itu diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Namun ini masih kita dalami. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Meski saat ini belum ada korban yang melapor, namun Polres Garut membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal kasus ini. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak klinik tempat praktik oknum dokter kandungan cabul angkat bicara. Oknum dokter kandungan itu berpraktik selama 2 tahun dan saat ini keberadaannya tidak diketahui. Berapa lama, Bu? Berprakteknya di sini, Bu? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2022. Sampai sekarang, tapi sekarang kalau dari ini sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada kecurigaan pasien yang disampaikan langsung ke pihak polisi.
ya sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Bu, merasa dirugikan nggak Bu dengan adanya viral ini? Jujur sangat sekali merasa dirugikan, apalagi bukan hanya kepada klinik saja sebagai pribadi, tapi kepada seluruh dokter-dokter juga di Indonesia, karena dengan adanya satu oknum ini jadi mencoreng seolah-olah semua dokter itu sepertinya sama gitu, seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak klinik sendiri seperti apa? Ada tuntutan nggak ke dokter ini, ke oknum ini? Karena sudah merugikan. Kami selanjutnya serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan maksudnya dari manajemen klinik ada tuntutan nggak misalkan ke oknum ini? Atau secara otomatis dipecat mungkin dokternya? Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi. Kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak hukum. Oke. Kalau dokternya nggak bekerja di sini, udah tidak bekerja, karena memang ada kasus itu, atau memang mengundurkan diri atau seperti apa? Sudah mengundurkan diri sih dari awal. Dari 3 hari ke belakang betul? Dari sebelumnya, dari bulan tahun ini sudah mulai tidak praktek tidak praktek lagi di sini. Praktek itu sudah terjadwal tidak khusus gitu. Jadi hanya hari-hari tertentu ini tidak, dan pasien juga sudah bilang tidak praktek lagi di dalam. Karena memang beliau sudah tidak praktek di rumah sakit itu juga. Jadi saat ini prakteknya gimana pun saya kurang tahu. Tapi nama dokternya masih terpampang ya di depan sana, Bu. Masih. Ya, takutnya masyarakat mengira ini masih praktek di sini gitu. Untuk itu mungkin nanti kita akan coba dicabut, takutnya masyarakat juga takutnya ada jadi anggapan negatif, kita masih menerima itu. Sementara itu, terkait kasus pelecehan seksual yang melibatkan dokter kandungan, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban pelecehan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Ya, berikut pernyataannya dari Menteri P3A, Arifah Fauzia. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan. Paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan melakukan. Pemirsa, belum usai kasus pemerkosaan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini viral video dugaan pencabulan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya mencuat di Garut. Dan berikut anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya yang menyatakan kejadian itu menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Sangat memprihatinkan karena di tengah situasi kita sedang berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, khususnya yang di RSHS. Kita ini sedang mencoba agar supaya masyarakat kembali pulih kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki masalah yang sistemik ya. Jadi kaitannya dengan pengawasan menjadi sangat penting, bagaimana kode etik profesi juga menjadi sangat penting gitu ya. Apalagi ini kan kasusnya adalah kasus relasi kuasa ya. Relasi kuasa ini yang sedang muncul belakangan ini. Ini menurut saya menjadi satu hal yang bagi perempuan seperti kami ini agak mengerikan sekali, karena profesi dokter itu adalah profesi yang kita sebut sebagai penyelamat jiwa gitu. Kita datang kepada mereka itu adalah untuk berobat atau mungkin dalam situasi-situasi yang lebih sempit daripada itu, kaitannya dengan jiwa. Nah, maka tentu kita ingin memberikan semua yang bisa kita berikan, termasuk kepercayaan itu pada orang yang bisa kita percaya. Nah, ketika kasus-kasus ini muncul, ini dikhawatirkan itu akan terus menggerus kepercayaan masyarakat kepada profesi, khususnya profesi dokter. Jadi saya kira memang ruang untuk mereka bisa menyampaikan terkait dengan kekhawatiran mereka, begitu ya, itu perlu untuk disosialisasikan kembali. Nah, sebetulnya kita ini dari Kemen PPA itu punya yang namanya SAPA 129. Dari Komnas Perlindungan Anak juga ada, dan lain sebagainya juga ada, bahkan dari wilayah di Jawa Barat juga saya kira ada, begitu ya. Hanya mungkin sosialisasinya saja. Dan kadang-kadang karena tadi ya, karena kan untuk kasus yang di RSHS ini mereka itu dibius, sehingga mereka sendiri bingung itu apakah sebetulnya yang terjadi pada diri mereka gitu. Kecuali tadi ada pendampingan dari
keluarga sehingga mereka bisa mendorong agar supaya yang bersangkutan melakukan pemeriksaan mandiri dulu, kemudian apabila terjadi sesuatu dia langsung melapor begitu ya, itu kan tentu didukung oleh orang di sekeliling. Ikatan Dokter Indonesia lakukan investigasi atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan terhadap pasiennya. Ya, dan berikut perbincangan Anita Dewi dengan Ketua Umum PBID Slamet Budiarto. Dok, ini kan belum selesai yang mungkin sudah tuntas sementara yang di RSAS walaupun belum gamblang begitu ya. Karena kita belum ada penjelasan resmi dari pihak rumah sakitnya. Betul. Ini ada lagi kasus di Garut terkait juga dengan dokter kandungan yang melakukan tindak asusila terhadap pasiennya. Bagaimana tanggapan dokter sendiri selaku Ketua Umum tadi pagi saya udah telepon Ketua ID cabang Garut, dokter kandungan juga. Mereka lagi melakukan investigasi proses, dan apalagi ada CCTV di situ ya. Saya nggak tahu siapa yang nyebar. Kok ada CCTV di ruang praktek gitu loh kan? Kita lagi melakukan tindak lanjut karena itu berada di luar rumah sakit. ID punya kewenangan untuk ke situ. Jadi kalau beradanya di luar rumah sakit, ID bisa tindak lanjut. Kalau rumah sakit kan institusi yang ada direkturnya, gitu loh. Ya, intinya memandang masalah ini harus secara holistik dari berbagai sudut ya. Jangan tiba-tiba ada kasus, oh ini jangan. Kita membuat penyelesaian bukan saat itu tapi ke depannya gitu loh. Jadi seperti itu. Baik dok, berarti untuk kedepannya ini dari ID sendiri ada rencana ya dok ya untuk menyusun pedoman khusus atau SOP yang harus dijalani, dipatuhi oleh semua anggota ID terkait juga dengan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti halnya kasus kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit ataupun di klinik. Betul. Akan ada ya kami akan melakukan advokasi dalam waktu dekat, utamanya adalah jam kerja sama insentif untuk residen. Kami akan berkonsultasi kepada Komnas HAM apakah itu masuk pelanggaran HAM atau tidak, karena pelanggaran jam kerja, pelanggaran tidak dapat upah itu kan termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, kami sudah nyurati Menteri Pendidikan Tinggi, misalnya dalam penerimaan residen dan lain-lain. Kita akan memberi masukan, tes-tes apa yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi tes kejiwaan itu tidak bisa jamin, tidak ada. Karena itu gangguan jiwa itu muncul sesaat itu loh. Yang bisa tahu itu siapa? Orang sekitarnya. Orang sekitarnya, pengawasan gitu loh. Ahli jiwa nggak tahu. Ya, meskipun kita prihatin sekali ada atas apa yang terjadi pada ada 2 kasus yang melibatkan oknum dokter ya, tapi juga sebenarnya kita tidak bisa begitu saja pesimis gitu ya dengan mungkin profesi yang kita bisa bilang cukup mulia ini. Karena nih ya di saat-saat seperti inilah keahlian seorang dokter ini sangat diperlukan, terutama nih bagi masyarakat yang ada di pelosok dan akses yang sulit dijangkau. Ya, karena ini ada informasi warga menandu pasien ke puskesmas sejauh 13 km ini melewati medan terjal di Pasaman, Sumatera Barat. Tidak adanya akses jalan kendaraan membuat warga selalu bergotong royong jika ada pasien yang harus dibawa ke puskesmas. Beginilah perjuangan warga Batang Kundur, Kenagarian, Cibadak Barat saat mengevakuasi Sumarno, kepala sekolah SDN 13 Sungai Barameh yang tengah terbaring lemah dengan infus terpasang di tangannya didampingi seorang bidan desa. Pasien ditandu warga menggunakan kain yang diikat pada sebatang bambu. Dengan medan yang sempit, berlumpur dan licin, warga harus berjalan sejauh 13 km menuju Lanai Hilir di mana lokasi ambulans menunggu untuk membawa pasien ke puskesmas Cibadak. Warga terpaksa bergantian menandu dan melakukan 2 kali istirahat selama perjalanan untuk mengecek kondisi pasien oleh bidan desa. Akses lokasi ke Batang Kundur diketahui hingga kini belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Setiap ada warga yang sakit, masyarakat selalu bergotong royong membawa menandu pasien sebelum sampai ke lokasi yang bisa diakses mobil ambulans. Kepala sekolah itu sempat ditandu lantaran memang akses jalan ke sana itu memang tidak bisa dilewati mobil. Dan sepeda motor pun kalau sempat hari hujan memang tidak bisa juga dilewati. Lantaran situasi medannya, perbukitan, dan jalan di sana memang
belum ada yang diaspal atau belum ada yang dicor. Sebelumnya, Sumarno telah mendapatkan perawatan medis oleh bidan desa di rumahnya. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, akhirnya dirujuk ke puskesmas terdekat. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, Ayus melaporkan. Ya, ini menjadi ironis di tengah krisis kepercayaan terhadap dokter, tapi di sisi lain dokter juga sangat dibutuhkan apalagi di daerah terpencil karena ternyata SDM dokter masih belum terlalu banyak juga di Indonesia ya. Ya, mungkin ini juga menjadi salah satu cara untuk dokter-dokter Indonesia untuk membuktikan bahwa dengan turut membantu masyarakat yang ada non jauh di sana, ini juga bisa mungkin bisa mengembalikan lagi ya kepercayaan nama, masyarakat. ya betul, dan juga nama yang mungkin tadi sudah tercoreng akibat 2 oknum yang tidak bertanggung jawab tadi ya. Benar, tapi ngomong-ngomong soal profesi dokter, ini juga krisis kepercayaan juga bagi oknum aparat penegak hukum. Karena ada sidang tuntutan 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur ditunda. Ya, sidang ditunda karena jaksa belum siap dengan tuntutannya. Sidang dengan agenda tuntutan terhadap 3 hakim yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan juga Heru Hanindoyo sedianya digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun jaksa mengaku masih membutuhkan waktu. Pemirsa, karena penuntut umum tetap meminta waktu 1 minggu, sedangkan masa penahanan tinggal 1 bulan. Setelah kami bermusyawarah, kami jadwalkan ulang. Namun demikian, mau tidak mau, siap tidak siap, semuanya harus siap. Maksud saya, untuk penuntut umum di hari Selasa depan tanggal 22 April, tuntutan sudah siap. Kemudian untuk kesempatan penasihat hukum, kami beri waktu juga 1 minggu untuk pledoi siap tidak siap di hari Selasa tanggal 29. Ya, dari kami tim penasihat hukum Bapak Erin Tua dan juga Bapak Mangapul sebenarnya sudah siap, sangat siap dengan pembacaan surat tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Namun tadi sebagaimana kita lihat bersama, penuntut umum masih belum siap. Kalau dari kami sebenarnya pembelaan kami sudah kami siapkan ya. Itu berdasarkan alat bukti yang sudah kita lihat bersama itu di muka persidangan. Jadi kalau dari kami 1 minggu pun cukup untuk kami untuk mengajukan pembelaan. Viral aksi warga mengejar dan merusak sebuah mobil minibus bermuatan belasan jirigen BBM. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sido Today. Kembali di Sido Today, pemirsa, seorang pencuri bus pariwisata menabrak sejumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pelaku telah diamankan dan masih proses penyelidikan kepolisian Polres Metro Bekasi. Bis ngamuk. Kacau. Bis ngamuk. Dalam sebuah rekaman video amatir, tampak sebuah bus pariwisata melaju dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan di jalan kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bus menabrak sejumlah kendaraan lain yang sedang melintas, serta pengendara motor lainnya. Pengemudi bus berhenti setelah menabrak kendaraan lain di jalan akses tol MM 2100. Pengemudi bus diketahui seorang pekerja cuci mobil di perusahaan tersebut, panik dan berupaya melarikan diri dari pengendara motor yang menjadi korban tabrak lari. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ongkoseno Grandio Sukahar, pelaku tertangkap setelah menabrak kendaraan lain di jalan akses tol MM 2100. Di satu belokan, dia tidak bisa bermanuver, kemudian dia turun dan melarikan diri. Ketika dalam pelariannya berhasil diamankan oleh Satuan Pengamanan area MM21, di mana di situ juga ada anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di situ. Akhirnya saudara D ini berhasil diamankan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan pelaku dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Viral aksi warga kejar dan merusak sebuah mobil minibus bermuatan belasan jerigen BBM di Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya minibus menabrak mobil lainnya dan langsung melarikan diri. Segala sadayana ditabrak, mobil Fortuner saya diserempet. Inilah rekaman video amatir saat warga mengejar mobil minibus yang membawa belasan jerigen berisi BBM di Jalan Raya Cianjur Jonggol, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula saat warga kesal dengan ulah sopir mobil minibus yang melarikan diri usai menabrak mobil lainnya. Setelah terpojok di wilayah di Kampung Cijambe, mobil minibus tersebut ternyata sudah ditinggal kabur sopirnya lantaran takut diamuk massa. Warga pun melampiaskan kekesalannya dengan merusak mobil minibus tersebut dan ditemukan belasan jerigen BBM dalam mobil. Mobil tersebut ada kejadian laka lantas di sekitar wilayah Cikalongkulon, tepatnya samping Koramil, menyenggol satu unit mobil Fortuner warna hitam, kemudian mobil tersebut kabur. Nah, sama warga dikejar. Setelah dikejar, masuk ke daerah Warudoyong, di antara perkebunan lah, tidak ada pemukiman, pemilik meninggalkan kendaraan tersebut. Nah, warga geram merusak mobil tersebut. Selain mobil, petugas juga mengamankan belasan jerigen berisi BBM. Kini petugas masih memburu pemilik mobil untuk mengembangkan penyelidikan kasus tabrak lari dan temuan BBM. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Galuh dan juga Bayu di studio. Pemirsa, pada saat ini arus lalu lintas di kawasan Kuningan ini sudah mulai berangsur normal, di mana lalu lintas yang akan mengarah ke arah Semanggi saat ini dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi di antrian traffic light. Kemudian ada pun pertemuan arus kendaraan yang dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Rusuna Said. Di sana mengakibatkan juga adanya antrian kendaraan. Namun selepas itu kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang Anda saksikan di layar kaca Anda pada saat memasuki jam sibuk tadi sempat terjadi kepadatan kendaraan di kawasan ini, di mana antrian kendaraan terjadi dari arah Tandian yang akan mengarah ke Kuningan ini sepanjang 200 meter selepas di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Namun hal ini sudah mulai berangsur normal hingga saat ini. Masih ada anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian dari arah Tandian yang akan mengarah ke arah Semanggi pada saat ini dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Dan memang pada pagi hari ini di jam sibuk antrian di traffic light ini mencapai 200 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Meskipun pada saat ini sudah mulai lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada dengan antri pada maksud kami dengan tertib pada antrian di traffic light maupun rambu serta marka jalan yang ada. Kami ingatkan kembali bahwa setiap jalan dilengkapi dengan kamera headlamp sehingga kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, mengikuti aturan baik itu rambu lalu lintas ataupun marka jalan yang ada. Hal ini juga untuk menghindari pelanggaran Anda terekam kamera headlamp. Untuk itu kami harapkan Anda tetap tertib, baik itu headlamp statis ataupun headlamp mobile yang digunakan oleh anggota kami. Dimanapun Anda melintas wajib tertib dalam berlalu lintas. Hal ini demi keselamatan di jalan raya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Rusuna Said yang akan mengarah ke Pancoran pada saat ini dalam keadaan ramai lancar.
dan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi anggota kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data Irescence Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 223 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 20 orang, luka berat sebanyak 30 orang, dan korban luka ringan sebanyak 319 orang. Dari data tersebut 70% didominasi oleh kendaraan roda 2. Bagi pengendara roda 2 tentunya untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2, kami harapkan Anda selalu tertib di jalan raya dengan melengkapi kelengkapan kendaraan Anda seperti helm standar SNI dan juga tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Bayu dan Galuh, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Ya, tersangka baru ini berinisial MSY. Tersangka baru MSY merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan sebanyak 7 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. 7 tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung memeriksa 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi bahan baku minyak goreng yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait hal ini, Komisi 3 DPR RI perlu ada pembenahan terhadap hakim agar kepercayaan publik terhadap peradilan Indonesia tidak tergerus. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus suap jual beli putusan yang menjerat 3 hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut telah memeriksa 14 saksi termasuk saksi dari para tersangka. Kejagung juga akan memanggil pihak terkait untuk mengungkap kasus ini. Memang tentu penyidik dalam hari-hari selanjutnya akan merencanakan pemanggilan ya pihak-pihak terkait untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Namun ini kan baru beberapa hari dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, penggalian keterangan dan mencocokkan dari keterangan yang satu kepada keterangan yang lain terhadap saksi maupun tersangka yang sudah ditetapkan. Itu. Bapak, tadi ada seorang tersangka keluar dari mobil tahanan kemudian masuk ke gedung Kartika, itu tersangka siapa yang diperiksa hari ini? Iya, kalau tidak salah itu
AR ya. Pengacara ya Pak ya? Hah? Pengacara ya? Iya, nah jadi memang sejak kemarin mereka-mereka secara bergantian diperiksa karena kan itu tadi keterangan yang satu dengan yang lain perlu ada pencocokan dan pendalaman dari keterangan yang sudah dimiliki oleh penyidik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan perlu ada pembenahan di lingkungan hakim. Sebab jangan sampai karena kasus korupsi sejumlah hakim, kepercayaan publik terhadap peradilan tergerus. Ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi korporasi. Kini 7 tersangka telah ditahan di Rutan Salemba. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hakim, 2 pengacara, dan 1 panitera telah ditahan Kejaksaan Agung terkait perkara suap vonis lepas ekspor minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah mengamankan barang bukti 7 unit mobil mewah, 21 unit kendaraan roda 2, 7 unit sepeda, dan ratusan lembar mata uang asing atas kasus suap penanganan perkara ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Dan pemirsa, berikut laporan rekan Jessica Winoto dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, baik pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 orang tersangka atas perkara penanganan kasus ekspor CPO atau minyak goreng mentah. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini diketahui dibagi menjadi 2 hari, yaitu yang pertama berada di hari Sabtu 12 April 2025 dengan atas nama tersangka Arif Nurianta, Marcella Santoso, Arianto, dan Wahyu Gunawan. Sementara untuk hari berikut, yaitu di hari Minggu 13 April 2025, ada 3 tersangka lainnya yang baru ditetapkan, yaitu atas nama Juyamto, Agam Syarif Bahrudin, dan juga Ahli Mutarom. Dan dari penetapan ke-7 tersangka ini pun tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan beberapa barang bukti, antara lain pemirsa dapat lihat bahwa di depan di layar kaca Anda atau layar televisi Anda terdapat mobil mewah, yaitu mobil berwarna merah, yaitu mobil Ferrari Spider. Lalu sementara di belakangnya pun ada juga mobil Nissan GT-R dengan warna abu-abu. Tentu dari kedua mobil ini memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi, yaitu berada di kisaran miliaran rupiah. Sementara di belakang dari Nissan GT-R pun ada mobil Land Rover. Dan diketahui bahwa total mobil mewah yang diamankan yang diparkirkan di halaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini ada 7 unit mobil mewah. Sementara dari 7 unit mobil mewah ini pun ada beberapa 21 unit motor atau kendaraan roda 2, dan sempat kami melihat bahwa tadi ada beberapa merek motor yang cukup besar dan cukup mewah dan mahal, yaitu ada Harley Davidson, BMW, Vespa, dan lain sebagainya. Sementara selain dari mobil mewah,
motor kendaraan 2, lalu juga ada yang diamankan 7 unit sepeda. Dan dari seluruh barang bukti ini, tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengamankan dari beberapa tempat, yaitu tepatnya dari 3 provinsi, yaitu Jepara, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan di Jakarta. Dan atas terkuaknya kasus suap kepada beberapa hakim, tentu ini menjadi tanda bahwa kasus jual beli vonis atau putusan masih sering terjadi di Indonesia. Dan informasinya bahwa para tersangka ini telah ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Damar, iNews melaporkan. 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Ya, mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa KM50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya, Hakim Ali Muhtarom, juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Juyamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu, Juyamto memvonis 2 terdakwa penyiraman, masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu, Juyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab. Terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov. Ya, pertemuan membahas agenda strategis untuk penguatan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka Selasa siang. Pertemuan berlangsung selama 1 jam yang turut didampingi Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Kemudian dalam kesempatan ini pemirsa, Denis Manturov mengundang Prabowo untuk hadir dalam forum Saint Petersburg Economic Forum atau SPEF di Rusia. Dalam forum tersebut akan dibahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dengan Rusia seperti di sektor ekonomi dan juga investasi. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF
St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Dan tentunya pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah daripada jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow. Kemudian terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara. Yang ketiga juga tentu kerjasama dalam pengembangan sektor, termasuk pengembangan di sektor investasinya. Dan tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement, di mana diharapkan pada saat Bapak Presiden ke St. Petersburg, seluruh materi di dalam pembahasan Presiden Prabowo Subianto mengakhiri lawatan ke negara Timur Tengah dan juga Turki. Ya, sejumlah kesepakatan pun dihasilkan, termasuk rencana investasi sebesar $2 miliar dari Qatar untuk Danantara. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Uni Emirat Arab. Setibanya di Istana Al-Qasr Al-Shati, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendatangi nota kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Turki menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatannya. Setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Prabowo langsung disambut pelukan hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melahirkan 3 kerjasama, mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Kedua kepala negara juga sepakat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Usai ke Turki, Presiden Prabowo berkunjung ke Mesir. Prabowo tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo dengan sambutan pasukan baris berbaris dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah isu strategis dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Qatar. Tiba di Istana Amiri Diwan Doha, Presiden Prabowo menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, termasuk rencana investasi sebesar $2 miliar Amerika Serikat dari Qatar untuk Danantara. Tiba di Bandar Udara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut hangat Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Pembicaraan hangat kedua pemimpin negara ini berlanjut ke penandatanganan nota kesepahaman strategis. Selain itu, di akhir pertemuan, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya.
bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Yordania merupakan negara terakhir dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke negara Timur Tengah dan Turki. Presiden Prabowo pergi meninggalkan Yordania dengan upacara militer dan dilepas oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Tim Liputan iNews melaporkan. Megawati Hagasri Pertiwi resmi meninggalkan klub Liga Voli Korea Red Sparks. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Ada kembali di Sini Today pemirsa, kita ke informasi ekonomi. Pemerintah mulai merelaksasi berbagai pungutan perpajakan imbas dari tuntutan tarif resiprokal Donald Trump. Ya, salah satunya terkait pungutan bea keluar untuk produk minyak mentah, kelapa sawit atau CPO. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati menegaskan pemerintah akan melakukan adjustment dengan menyesuaikan tarif bea keluar produk sawit dalam negeri. Relaksasi dengan mengurangi beban bervariasi. Tarif pajak yang akan diturunkan dari kisaran 5% hingga 10%, serta setara relaksasi tarif hingga 5%. Kebijakan relaksasi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menghadapi penerapan tarif perdagangan sebesar 32% oleh Presiden Donald Trump kepada Indonesia. Selain kebijakan tersebut, Menkeu juga menyiapkan kebijakan dalam bentuk percepatan proses penerbitan kebijakan trade remedies seperti bea masuk anti-dumping, imbalan, maupun safeguarding yang dipercepat dari 30 ke 15 hari. Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment. Ini juga ekuivalen mengurangi beban hingga 5%. Dan trade remedies ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak, bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform yang lebih ambisius. Ya, kita beralih ke informasi haji 2025 yang sebentar lagi akan diselenggarakan nih. Bayu dan pemirsa, ratusan petugas penyelenggaraan ibadah haji pusat mulai mengikuti bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ya, BIMTEK ini digelar dengan tujuan agar penyelenggaraan haji 2025 berjalan dengan lancar. Kementerian Agama mulai menggelar bimbingan teknis bagi calon petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2025. Para petugas yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, TNI Polri, tenaga kesehatan, jurnalis, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian persiapan haji tahun 2025, seiring dengan dekatnya pemberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Sebelum mereka menjalankan tugas, karena ini memang bukan tugas rutin yang sehari-hari dijalani, maka mereka perlu mendapatkan pelatihan, mendapatkan informasi terkini, dan melalui BIMTEK inilah hal-hal yang nanti sifatnya detail, sifatnya teknis akan diberikan pelatihan di sini. Harapannya mereka menyatu meskipun berlatar belakang yang berbeda-beda, mereka kompak dan mereka makin memahami tugasnya sehingga kemudian tugas pelayanan haji bisa berjalan dengan baik. Meskipun waktu persiapan terbilang singkat, Kemenak optimis para petugas haji akan mampu membawa pelayanan haji Indonesia tetap maksimal saat di Tanah Suci nanti. Dari Jakarta, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan sejumlah aturan menyusul persiapan penyelenggaraan haji 2025. Salah satunya adalah larangan memasuki Mekah tanpa visa haji.
Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri memberlakukan larangan masuk Mekah tanpa visa haji mulai tanggal 29 April 2025. Jamaah tanpa visa haji atau izin yang sah akan ditolak masuk Mekah dan dipulangkan ke tempat asalnya. Aturan baru dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini ditetapkan tanggal 13 April 2025 sebagai hari terakhir jamaah umroh memasuki kerajaan. Setelah itu jamaah harus pulang maksimal tanggal 29 April 2025. Aturan yang diberlakukan ini sebagai bagian dari persiapan musim haji mendatang. Kementerian menegaskan jemaah yang melewati batas waktu yang ditetapkan akan mendapatkan sanksi. Perusahaan umrah yang bertanggung jawab atas jemaahnya juga akan didenda jika tidak melaporkan keterlambatan jemaahnya. Aturan lainnya, pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan izin umrah melalui platform nusuk. Selain itu, Kementerian Pariwisata Arab Saudi juga mendesak semua hotel di Mekah untuk tidak melayani tamu yang tidak memiliki visa haji atau izin masuk resmi untuk bekerja atau tinggal selama musim haji. Arab Saudi yang menjadi tuan rumah ibadah haji tahunan, puncaknya berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Juni 2025 mendatang. Ya, pemirsa, Megawati Hangesti Pertiwi resmi meninggalkan klub Liga Voli Korea Red Sports. Ya, kepergian ini membuat sang pelatih menangis. 내가 선수가 없었으면은 정말 정관장 배구단이 이런 성적을 못 냈을 겁니다. 너무 Tangis Ko Hee-jin, pelatih dari Daejeon Gwangjang Red Sparks, tidak terbendung usai melepas atlet bola voli fenomenal Indonesia Megawati Hangesti Pertiwi. Mega sendiri meninggalkan Red Sparks karena tidak memperpanjang kontraknya bersama klub asal Daejeon itu. Padahal sang pelatih Ko Hee-jin sudah mengambil tindakan awal dengan menawarkan Mega kontrak baru. Apalagi kehadiran Mega sangat krusial karena membuat Red Sparks masuk dalam persaingan gelar juara Liga Voli Korea dalam 2 musim terakhir. Tapi sayangnya tawaran ini tidak bersambut dan Mega pada akhirnya harus berpisah dengan Red Sparks. Awalnya atlet berjuluk Megatron ini meninggalkan Red Sparks karena disebut ingin dekat dengan ibunya yang kondisi kesehatannya memburuk dalam laporan sejumlah media. Namun ini dibantah Mega saat ditemui di Jember, Jawa Timur pada Selasa siang. Mega menyebut ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks karena ingin lebih dekat dengan keluarga di kampung halamannya. Iya, lebih dekat keluarga, tentunya mama, tapi mama sehat-sehat aja, terus tapi di berita suka bilang mama sakit, itu saya sebut sedih sih, karena kenapa orang-orang tulis mama saya sakit, padahal mama saya sehat-sehat saja, alhamdulillah. Doain aja juga buat mama saya, pokoknya karena udah 2 tahun saya jauh dari keluarga, ya mungkin saatnya ini aku sama keluarga dekat. Keputusan Mega meninggalkan Red Sparks membuat kesedihan tersendiri bagi pelatih dan rekan-rekannya. Namun dirinya kini ingin fokus dengan keluarga dan pemulihan kesehatannya usai cedera.